Saat aku pulang kerja, Bagas, suamiku, dan selingkuhannya sedang duduk bermesraan di ruang tamu seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya karena aku menatap perempuan itu dengan tatapan tidak suka, Bagas menamparku sebanyak 6 kali lalu berteriak mengusirku dari rumah di tengah badai malam itu. Kirana, pergi kau. Pergi dan sadari kesalahanmu. Seketika itu juga, aku menelepon ayahku, Pramono Wijaya, pengusaha paling berpengaruh di seluruh Jakarta. Seluruh keluarganya. Jangan ampuni satu orang pun. Malam itu gelap seperti dasar panci. Suara guntur menggelegar tanpa henti, hujan deras turun dengan lebatnya, menghantam jendela dengan keras seolah hendak menelan seluruh rumah. Aku, Kirana, baru saja tiba di rumah dengan lelah setelah seharian bekerja di supermarket. Seluruh tubuhku basah kuyup. Namun, saat membuka pintu, yang menantiku bukanlah makan malam hangat, melainkan pemandangan Bagas, suami sahku, sedang bercumbu mesra dengan seorang wanita bernama Risti di sofa ruang tamu kami. Risti mengenakan gaun sutra yang kubeli dengan menabung gaji selama 3 bulan. Meskipun melihatku datang, dia tidak hanya tidak bangkit, tetapi malah semakin menyandarkan tubuhnya ke pelukan Bagas, lalu berkata dengan suara yang dibuat-buat manis. Mas Bagas, lihat deh perempuan ini, basah kuyup semua. Nanti lantai rumah jadi kotor, loh. Api amarah membara di dadaku. Aku yang bekerja banting tulang, mengumpulkan setiap rupiah demi rumah ini, malah melihat pria itu, Bagas, menggunakan uang tabungan kami untuk membeli mobil dan tas bermerek serta pakaian mahal untuk perempuan murahan ini. Dan sekarang, dia berani membawa perempuan itu masuk ke rumah kami. Aku menunjuk ke arah pintu dan membentak Bagas. Bagas, usir perempuan ini keluar. Sekarang juga. Alahamko. Sebelum Bagas sempat membuka mulut, Risti menyela dengan nada mengejek. Loh, Kirana, kenapa marah-marah begitu? Lagi pula, ini kan rumah Mas Bagas. Aku rasa bukan urusanmu aku mau di sini atau tidak. Tubuhku gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki karena marah saat aku menatapnya tajam. Tatapan itulah yang menjadi pemicunya. Bagas melompat berdiri di hadapanku, menunjuk wajahku dan mengancam, Kirana, jaga tatapanmu. Berani sekali kau menatap Risti seperti itu, tapi Dan, aku merasa seolah ada belati dingin yang menusuk jantungku. Bagas, apa kamu punya akal sehat? Aku ini istrimu. Istri? Perempuan membosankan sepertimu tidak sebanding bahkan dengan ujung kuku Risti. Minta maaf padanya. Sekarang, minta maaf pada selingkuhannya. Aku, Kirana, tidak serendah itu. Aku menggertakkan gigi dan menatap Risti sekali lagi, ingin sekali mencabik-cabiknya, meskipun hanya dengan tatapan. Pada detik itu juga, pria brengsek bernama Bagas itu meledak. Masih berani menatapnya? Sudah kubilang jangan menatapnya. Dia mengumpat sambil mengangkat tangannya. Bukan hanya sekali, tapi serangan tanpa ampun. Dia menamparku berturut-turut sebanyak 6 kali. Suara desing yang tajam terdengar di telingaku. Pipiku terasa panas seperti terbakar. Segalanya menjadi gelap dan aku melihat bintang-bintang. Aku jatuh tersungkur ke lantai dan merasakan rasa anyir darah di mulutku. Saat terbaring di lantai, aku mendengar suara manja Risti. Mas Bagas, sudah dong. Risti jadi takut. Nih. Namun Bagas, yang amarahnya belum reda, menarik kerah bajuku dan menyeretku ke pintu depan seperti karung beras. Dia membuka pintu lebar-lebar, angin dingin dan hujan menerpa masuk ke dalam rumah. Pergi. Pergi dan sadari kesalahanmu. Jangan kembali sampai kau siap berlutut meminta maaf. Selesai bicara, dia mendorongku dengan keras. Aku tersandung dan jatuh tersungkur ke dalam genangan lumpur di luar. Dengan suara, blam, yang keras, pintu dibanting tertutup di belakangku, diikuti oleh suara gerendel besi yang dikunci. Air yang sedingin es langsung membuatku basah kuyup. Rasa sakit di pipi, dingin yang menusuk tulang, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku duduk di genangan lumpur, menatap pintu yang tertutup rapat. Dari dalam, samar-samar terdengar tawa menggoda Risti dan suara Bagas yang menenangkannya. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahku. Tapi saat itu, hatiku telah mati rasa. Tidak ada lagi sisa perasaan untuk rumah ini, atau untuk Bagas. Bagas, demi selingkuhanmu,
Kau menamparku 6 kali di malam badai dan mengusirku dari rumah seperti sampah. Baik sekali, kau pasti sudah lupa. Atau mungkin kau tidak pernah tahu bahwa aku, Kirana, bukanlah orang yang sebatang kara. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel tuaku yang baterainya hampir habis dari tasku yang basah. Aku harus menyeka layar yang buram karena hujan beberapa kali sebelum bisa melihat apapun. Di daftar kontak, aku menemukan nomor telepon yang tidak pernah kupanggil sekalipun selama 5 tahun terakhir. Nama yang tersimpan sederhana, Ayah. Aku menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telinga. Nada sambung berbunyi 3 atau 4 kali, dan akhirnya seseorang mengangkat. Suara seorang pria parubaya yang dalam dan agak terkejut terdengar dari seberang. Halo. Dengan siapa? Air hujan mengaburkan pandanganku. Aku menarik ingus, mengumpulkan seluruh kekuatanku, dan mengucapkan setiap suku kata dengan jelas di tengah deru hujan, Ayah. Ini Kirana. Hening selama beberapa detik di seberang sana. Hanya terdengar suara napasku yang terengah-engah dan hujan yang tak henti-hentinya. Apakah teleponnya terputus? Apa dia tidak mengenali suaraku? Saat hatiku mulai putus asa, suara berat itu tiba-tiba terdengar lagi, penuh dengan ketidakpercayaan dan kekhawatiran yang menembus tirai hujan. Kirana? Putri Ayah? Kiranaku? Kamu di mana? Apa yang terjadi? Siapa yang berbuat macam-macam padamu? Mendengar rentetan pertanyaan yang cemas itu, semua yang kutahan akhirnya runtuh. Kesedihan meledak seperti bendungan yang jebol, dan aku menangis terseduh-seduh tak terkendali. Air hujan dan air mata bercampur, mengalir ke mulutku. Rasanya pahit dan asin. Aku meringkuk kedinginan seperti anak hilang yang akhirnya menemukan orang tuanya. Aku nyaris tidak bisa berbicara di sela isak tangisku. Dia memukul Kirana, ya. Lalu mengusir Kirana dari rumah. Hujannya deras sekali. Ayah. Bajingan itu. Suara ayahku langsung dipenuhi amarah, seperti singa yang murka. Meskipun berada di seberang telepon, aku bisa merasakan kemarahannya yang menakutkan. Siapa yang berani menyentuh Putri Pramono Wijaya? Apa keparat itu tidak tahu sedang bermain dengan siapa? Kirana, jangan takut nak. Katakan pada ayah di mana kamu sekarang. Beri ayah lokasi yang pasti. Aku mengangkat wajah dan melihat sekeliling dengan pandangan kabur. Semuanya buram karena hujan, tetapi berkat cahaya redup dari sebuah tiang lampu, aku bisa melihat nama di gerbang perumahan. Kirana. Kirana ada di depan gerbang perumahan Taman Harapan, Yah. Jongkok di samping tembok. Armani Sulam, perumahan Taman Harapan. Ayah mengerti. Kirana? Jangan bergerak dari sana. Jangan pergi kemana-mana. Cari tempat berteduh terdekat, seperti minimarket atau pos satpam. Ayah akan segera mengirim orang ke sana. Jangan tutup teleponnya. Suara ayahku tegas, dengan otoritas seseorang yang telah lama berada di puncak. 10 menit. Tidak. 5 menit. Dalam 5 menit, orang ayah akan sampai di sana. Hatiku terasa hangat sekaligus sakit pada saat yang bersamaan. Betapa bodohnya aku. Selama 5 tahun terakhir, demi apa yang kusebut cinta, aku memutuskan hubungan dengan keluargaku, mengira kebahagiaan adalah hidup berkorban bersama Bagas. Sekarang aku baru sadar, betapa salahnya aku, anak bodoh. Berhenti bicara dan cari tempat berteduh sekarang. Selebihnya, biar ayah yang urus. Suara ayahku sedikit melunak, tetapi amarah yang terpendam sama sekali tidak berkurang. Kita lihat saja nanti. Keluarga rendahan itu, dari mana asalnya? Berani sekali mereka memperlakukan putriku seperti ini. Telepon tidak diputus. Aku mendengar ayah memberi perintah kepada seseorang dengan cepat. Nadanya bukan lagi suara lembut yang digunakannya padaku, melainkan suara dingin dan berkuasa yang sesuai dengan reputasinya. Samsul. Lacak lokasi ponsel Nona Kirana sekarang. Aku butuh posisi pastinya. Kamu sendiri. Bawa mobil tercepat. Jemput Nona di depan perumahan Taman Harapan. Jika Nona kenapa-kenapa, sehelai rambut pun, kamu yang akan bertanggung jawab. Dan aku mau laporan lengkap tentang si Bagas itu dan keluarganya dalam 10 menit, semua informasi harus ada di mejaku. Siap, Pak Direktur. Suara seorang pria yang sigap menjawab. Mendengar perintah yang cepat dan efisien dari seberang telepon,
hatiku yang nyaris membeku karena hujan mulai mencair sedikit demi sedikit. Inilah rasanya memiliki seseorang yang mendukungmu. Aku, Kirana, tidak sendirian. Saat itu juga, sebuah sedan hitam berbelok memasuki kompleks perumahan. Lampu depannya menembus tirai hujan menjadi dua sorot cahaya. Bukan mobil yang ayah kirim, tidak mungkin secepat ini. Seorang pria membuka payung, turun dari mobil, dan berlari ke pos satpam. Dia pasti salah satu penghuni. Naluriku membuatku semakin meringkuk ke dalam bayangan tembok. Aku tidak ingin ada yang melihatku dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Tempat aku ditampar tadi masih berdenyut, mengingatkanku pada penghinaan barusan. Bagas, Risti. Sekarang kalian pasti sedang menertawakan ketidakberdayaanku di dalam rumah yang hangat, ya? Tunggu saja. Suara dari seberang telepon terdengar lagi, diwarnai kekhawatiran yang tertahan. Kirana, mobilnya sudah mau sampai. Mobil Mercedes-Benz, plat nomor belakangnya 777. Begitu lihat mobilnya, langsung naik. Ya, sopirnya akan mengantarmu pulang. Pulang? Aku mengulang kata itu dengan lemah. Rumah yang mana, ya? Rumah palsu dengan Bagas itu? Tidak. Itu bukan rumahku lagi. Tentu saja pulang ke rumah kita. Anak bodoh. Ayahku berkata dengan tegas, seolah bisa membaca pikiranku. Ayah menunggumu di rumah? Di Menteng. Menteng. Tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Kawasan paling mewah di Jakarta. Selama 5 tahun terakhir, aku berusaha untuk tidak memikirkan semua itu, mengurung diri di apartemen kecil keluarga Bagas, melayani mereka. Dulu kukira itu adalah pengorbanan yang besar. Sekarang kalau dipikir-pikir, tidak ada yang lebih konyol dari itu. Di kejauhan, dua sorot lampu terang menembus tirai hujan dan mendekat dengan cepat. Sebuah Mercedes-Benz hitam mewah berhenti dengan mulus di depan gerbang perumahan. Plat nomornya benar-benar berakhiran 777. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria jangkung berjas gelap memegang payung hitam besar, berjalan cepat ke arahku. Dia tampak sopan, tetapi ketegangannya terlihat jelas. Nona Kirana, saya Samsul, asisten Pak Direktur. Pasti dingin sekali menunggu di tengah hujan begini. Mari. Silakan masuk ke mobil. Dia dengan hati-hati membantuku yang tubuhnya hampir kaku untuk berdiri, melindungiku dari angin dan hujan dengan payungnya, dan membawaku ke kursi belakang mobil yang hangat. Jok kulit yang empuk, udara yang nyaman dan kering, sangat kontras dengan neraka dingin tempatku berada beberapa saat yang lalu. Mobil melaju meninggalkan perumahan Taman Harapan dengan mulus. Melalui kaca jendela yang buram, aku melirik untuk terakhir kalinya ke apartemen yang memenjarakan 5 tahun masa mudaku dan perasaanku. Bagas dan keluargamu. Jangan harap salah satu dari kalian bisa lolos. Mobil melaju cepat namun stabil. Hujan deras di luar benar-benar terisolasi, hanya terdengar bisikan lembut dari wiper. Pak Samsul mengemudi dalam diam dan menyodorkan handuk yang bersih dan lembut padaku. Nona, silakan dikeringkan dulu badannya, nanti masuk angin. Aku menerima handuk itu dan mengeringkan rambut serta wajahku seadanya. Sentuhan handuk itu luar biasa lembut, tidak ada bandingannya dengan handuk kasar yang biasa kugunakan, dan beraroma wangi yang lembut. Sambil memandangi lampu-lampu neon kota yang berlalu dengan cepat, aku merasa kota ini di tengah hujan tampak begitu asing sekaligus akrab. Selama 5 tahun terakhir, aku seperti burung unta yang menyembunyikan kepalanya di apartemen kecil itu, sampai hampir lupa wajah asli Jakarta. Mobil keluar dari pusat kota dan terus melaju menuju kawasan Menteng. Pemandangan mulai lebih tenang, pepohonan hijau semakin rimbun. Akhirnya, mobil melewati gerbang besi tempar raksasa dan memasuki sebuah kawasan yang tampak seperti taman, dengan rumah-rumah megah bergaya klasik bermunculan di tengah hujan. Mobil berhenti di depan sebuah mansion besar bergaya klasik di atas sebidang tanah yang luas, dengan semua lampunya menyala terang. Pak Samsul bergegas turun membukakan pintu untukku sambil memegang payung, dan mengantarku ke pintu kayu berukir yang besar. Pintu dibuka dari dalam. Cahaya hangat menerpa keluar, menampakkan sosok seseorang yang berdiri di ambang pintu. Itu adalah ayahku, Pramono Wijaya. Beliau mengenakan jubah rumah dari sutra berwarna gelap yang mewah. Posturnya tegap, rambutnya disisir rapi ke belakang tanpa sehelai pun yang berantakan.
Tapi tidak ada jejak kekuasaan dan sikap dingin yang biasa ia tunjukkan dalam pertemuan bisnis. Yang ada hanya kekhawatiran dan rasa sakit untuk putrinya. Kirana. Ayah berlari ke arahku, memegang bahuku, dan memeriksaku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika melihat pipiku yang bengkak dan penampilanku yang acak-acakan, matanya langsung memerah. Suaranya bergetar. Lihat keadaanmu, nak. Lihat keadaan putri ayah. Ini salah ayah. Seharusnya ayah lebih tegas waktu itu. Tenggorokanku tercekat, dan air mata yang baru saja berhasil kutahan kembali tumpah. Aku memeluk ayahku dengan erat, pelukan yang lebar, hangat, dan memberikan rasa aman yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah kurasakan selama 5 tahun bersama Bagas. Kirana yang salah, yah. Semuanya salah Kirana. Kamu sudah pulang ke rumah. Itu saja sudah cukup. Ayah menepuk punggungku dengan lembut, seperti saat dia menenangkanku waktu kecil. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Naiklah, mandi air hangat, lalu ganti baju yang bersih. Bi Ijah sudah menyiapkan semuanya. Kita bicara nanti. Seorang wanita parubaya yang ramah menghampiri, matanya juga ikut memerah. Nona Kirana, mari ikut Bibi. Air hangatnya sudah siap. Aku mengikuti Bi Ijah ke lantai 2 dan masuk ke kamar tidurku. Sangat familiar. Kamar itu masih sama seperti saat aku tinggalkan sebelum menikah, bersih tanpa celah seolah aku tidak pernah pergi. Melalui jendela besar, terlihat pemandangan malam kota Jakarta di tengah hujan. Bak mandi telah terisi air hangat, dan di sebelahnya tergeletak jubah mandi yang lembut serta pakaian bersih. Saat merendam diri di air hangat, aku merasa dingin dan lelah di tubuhku perlahan menghilang. Rasa sakit di pipiku juga berkurang. Aku menatap diriku di cermin. Pipiku bengkak, tapi sorot mataku bukan lagi sorot keputusasaan. Aku berjanji pada diriku sendiri, Kirana, bangunlah. Kau tidak akan membiarkan para bajingan itu menghancurkan hidupmu. Setelah mandi, aku mengenakan piyama yang nyaman dan turun ke bawah. Ayahku duduk di sofa di ruang tamu yang luas, dengan secangkir teh panas di hadapannya, dan ekspresi serius saat menatap ponselnya. Mendengar langkah kakiku, beliau langsung meletakkan ponselnya, memaksakan senyum, dan melambai. Kirana, kemarilah, nak. Duduk di sini, biar ayah lihat wajahmu. Beliau menuntunku duduk di sebelahnya dan memeriksa wajahku dengan teliti, sambil mengerutkan kening. Benar-benar biadab. Berani sekali dia menamparmu sekeras ini. Sebentar lagi dokter datang. Ya, kita harus periksa wajahmu dulu. Ayah? Kirana tidak apa-apa, aku menggelengkan kepala. Luka di hati lebih mendesak daripada luka di wajah. Apa katamu tidak apa-apa? Ini namanya tidak apa-apa? Suara ayahku langsung meninggi. Aku, Pramono Wijaya, seumur hidupku tidak pernah menyentuh putriku bahkan dengan ujung jariku. Lalu siapa keluarga Bagas itu? Berani sekali mereka memperlakukanmu seperti ini. Beliau menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu menatapku dan berbicara dengan serius. Kirana, katakan pada ayah dengan jujur. Selama 5 tahun di rumah itu, bagaimana kehidupanmu? Apa mereka selalu memperlakukanmu seperti ini? Aku menunduk menatap tanganku yang kasar karena pekerjaan rumah tangga selama 5 tahun terakhir. Kilasan-kilasan masa lalu melintas di kepalaku seperti film, kritikan pedas ibu mertuaku, sikap acuh tak acuh dan temperamen Bagas, serta pesan-pesan tak terhitung dengan wanita lain di ponselnya. Dulu aku selalu berkata pada diri sendiri, jika aku sabar, semua akan membaik. Aku harus sabar demi keluargaku. Betapa bodohnya aku? Tidak. Yah, tidak selalu seperti ini. Suaraku lirih. Keadaan mulai memburuk setahun terakhir, saat dia mulai berhubungan dengan perempuan bernama Risti itu. Kejadian hari ini adalah pertama kalinya dia memukulku. Dan sekali pertama, dia langsung memukulmu sekeras ini dan mengusirmu dari rumah. Ayahku memukul sandaran tangan sofa. Bagus sekali. Keluarga itu memang luar biasa. Beliau mengambil ponselnya, menekan sebuah nomor, dan mengaktifkan loudspeaker. Seseorang mengangkat telepon hampir seketika. Itu suara pria yang tegas. Pak Direktur, saya Suracai. Suracai, bagaimana hasil penyelidikanmu? Suara ayahku sedingin es. Siap, Pak Direktur. Kami sudah mendapatkan semua informasinya.
Keluarga Bagas Suryo memulai bisnis dari material bangunan, dan sekarang hampir semua investasi mereka ada di proyek pembangunan apartemen Langit Biru di Jakarta Timur. Ayah Bagas, Pak Santoso, adalah direktur utama, dan Bagas wakil direktur. Perusahaannya kecil, total aset hanya beberapa ratus miliar rupiah. Likuiditas mereka hampir tidak ada, hidup dari pinjaman bank dan menunda pembayaran ke pemasok. Proyek Langit Biru, ya? Ayahku tertawa mengejek, kontraktor utamanya Nusantara Konstruksi Group. Kan? Betul, Pak Direktur. Pimpinan Nusantara Konstruksi Group pernah meminta bertemu Bapak bulan lalu. Dia ingin ikut dalam proyek pengembangan kota baru kita. Ayahku menjawab dengan satu kata, dengan tatapan mematikan, bagus. Beritahu pimpinan Nusantara Konstruksi itu untuk segera menghentikan proyek Langit Biru. Tarik semua pekerja dan alat berat mulai hari ini. Cari alasan apa saja. Katakan kau menemukan cacat serius pada material yang mereka pasok, dan Wijaya Group tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan pemasok berkualitas rendah seperti itu. Aku terkesiap. Proyek Langit Biru adalah harapan terakhir keluarga Bagas. Jika proyek itu berhenti, pinjaman dari bank akan langsung diputus, dan para pemasok akan berbondong-bondong menagih utang. Ini jelas-jelas memotong jalur oksigen mereka. Di seberang sana, Direktur Suracai menjawab tanpa ragu sedikit pun. Siap, Pak Direktur. Akan saya laksanakan segera. Hari ini juga, lokasi konstruksi itu akan lebih sepi dari kuburan. Dan satu lagi, ayahku menambahkan. Sebarkan rumor di kalangan koneksi kita. Katakan perusahaan mereka punya masalah manajemen yang serius dan akan bangkrut. Biarkan mereka berpikir sendiri kelanjutannya. Siap, Pak Direktur. Setelah telepon ditutup, ruang tamu menjadi hening. Ayah menatapku dengan tatapan dalam lalu berkata, Kirana, ini baru permulaan. Ayah akan mengajari mereka harga yang harus dibayar karena telah menyentuh putri ayah. Kau akan lihat bagaimana ayahmu membereskan mereka. Inkan Anfatuan. Aku melihat di matanya ada campuran rasa sakit dan dendam yang begitu nyata. Ayah menyuruhku naik ke kamar untuk beristirahat, beliau yang akan mengurus sisanya, tapi saat berbaring di tempat tidur, aku tidak bisa memejamkan mata. Salep yang diberikan dokter membantu meredakan rasa sakit di pipiku, tetapi api di hatiku justru semakin membara. Aku membuka ponsel dan masuk ke Instagram, media sosial yang sudah lama tidak kugunakan, yang isinya hanya beberapa kerabat dan Bagas. Dulu, aku tidak pernah melihatnya untuk menghindari membandingkan kehidupan mewah orang lain dengan kenyataan pahitku. Tapi sekarang, aku melihatnya dengan pola pikir yang sama sekali berbeda. Dan seperti yang kuduga, tak lama kemudian aku menemukan postingan yang diunggah Ibu Bagas, mantan ibu mertuaku, 1 jam yang lalu. Ada beberapa foto. Di foto itu, Risti berpose dengan ceria, menggandeng lengan Bagas, dengan hidangan makan malam mewah di hadapan mereka. Keterangannya berbunyi, calon menantuku Risti memang paling manis. Repot-repot datang masakin makan malam buat orang tua ini. Sudah lama rumah tidak terasa hidup dan sebahagia ini. Di bawahnya, ada komentar dari teman-temannya. Beruntung sekali ya Bu. Mas Bagas memang pintar memilih. Pasangan ini serasi sekali, cantik dan tampan. Gas FI. Hidup. Aku memperhatikan gelang yang dikenakan Risti adalah perhiasan pusaka keluarga yang pernah dikatakan ibu mertuaku akan diwariskan kepada menantu perempuannya. Dulu aku pernah memintanya untuk menunjukkannya padaku. Tapi dia menolak, dengan alasan itu barang antik dan aku yang ceroboh bisa memecahkannya. Dan sekarang, gelang itu dengan mudahnya melingkar di pergelangan tangan Risti. Aku merasakan sakit yang menusuk. Bukan karena cemburu, tapi karena jijik. Ketidakbermaluan keluarga ini benar-benar tidak ada batasnya. Mereka pikir setelah mengusirku, mereka bisa hidup bahagia dengan selingkuhan? Begitu, tiba-tiba, aku menyadari di latar belakang salah satu foto, layar ponsel Bagas menyala. Sepertinya ada beberapa panggilan tak terjawab. Saat itu, aku hanya bisa berpikir, betapa lucunya semua ini. Sementara itu, di apartemen kecil keluarga Bagas, suasananya tidak seceria di postingan Instagram. Telepon Bagas berdering tanpa henti. Panggilan pertama dari mandor konstruksi. Suaranya hampir menangis. Pak Bagas, kita ada masalah besar.
Orang dari Nusantara Konstruksi Group datang, bilang ada cacat serius di material kita dan mau mengembalikan semua barang. Proyek dihentikan tanpa batas waktu, dan mereka sudah menyuruh semua pekerja pulang. Bagas, yang hendak menyuapi Risti, hampir menjatuhkan sendoknya. Masalah kualitas? Tidak mungkin. Semua material kita sudah lolos pemeriksaan. Saya akan bicara sendiri dengan pimpinan Nusantara Konstruksi. Tidak diangkat. Pak. Sekretarisnya bilang ini keputusan manajemen puncak grup mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu telepon ditutup, panggilan kedua masuk. Dari Direktur Keuangan, dengan suara gemetar. Wakil Direktur. Gawat, ada telepon dari beberapa bank sekaligus. BCA, Mandiri, BRI, semua bilang ada masalah serius dengan kredit perusahaan kita, dan mereka minta kita melunasi seluruh bunga kuartal ini besok pagi, sekaligus mengembalikan semua pinjaman lebih awal. Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu secepatnya? Wajah Bagas pucat pasi seperti kertas. Tidak mungkin. Hubungan kita dengan mereka selama ini baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba? Mereka hanya bilang kita sudah membuat marah orang yang tidak seharusnya kita buat marah, Pak. Dumulim pankan kekarnantu, Aba Aliganu. Setelah itu, telepon masuk tanpa henti seperti malaikat maut. Direktur pemasok baja terbesar. Maaf sekali. Ya. Tapi kami juga sedang butuh uang. Bisa tolong bayarkan tagihan bulan lalu hari ini? Pemilik perusahaan interior yang sudah bekerja sama bertahun-tahun? Bagas? Ada rumor proyekmu dihentikan. Kami terpaksa harus menarik pekerja kami. Lalu bagaimana dengan biaya yang sudah kami keluarkan? Santoso, ayah Bagas, juga menerima beberapa telepon dari teman-teman lamanya. Semua berbicara berbelit-belit, menanyakan apakah mereka cari gara-gara dengan orang besar. Makan malam itu hancur berantakan. Risti, melihat wajah Bagas dan orang tuanya, tidak berani bersikap manja lagi. Santoso memukul meja dengan kepalan tangannya. Marah sampai kumisnya bergetar. Sebenarnya ada apa ini? Tadi pagi semuanya masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba semuanya hancur begini? Bagas, apa yang sudah kau perbuat? Bagas juga sama bingungnya. Ayah. Sumpah. Bagas tidak melakukan apa-apa. Akhir-akhir ini Bagas hanya ke lokasi proyek dan kantor saja. Ibunya memegangi wajahnya dan menjerit. Atau jangan-jangan ini karena si Kirana itu? Perempuan sialan itu. Begitu kita usir dia, semua hal buruk langsung terjadi. Dia pasti mengutuk kita. Bu, masih saja menyalahkan Kirana? Memangnya perempuan itu punya kekuatan apa? Bagas mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi. Saat itu juga, telepon rumah berdering. Suaranya yang melengking terdengar sangat menusuk di tengah keheningan ruang tamu yang tegang. Bagas bergegas mengangkatnya. Halo. Siapa? Seseorang mengatakan sesuatu di ujung sana, karena wajah Bagas langsung kehilangan warna. Bibirnya bergetar dan tidak bisa berkata-kata. Siapa yang telepon? Ada apa lagi? Tanya Santoso dengan cemas. Bagas perlahan meletakkan gagang telepon dan bergumam seperti orang mengigau. Dari kantor pajak. Mereka bilang minggu depan akan datang untuk pemeriksaan pajak di perusahaan. Pemeriksaan pajak. Santoso merasa pusing dan hampir pingsan. Pengusaha mana yang tidak punya sedikit masalah di pembukuannya? Tiba-tiba, ketakutan yang luar biasa menyelimuti keluarga Bagas. Keangkuhan dan kebahagiaan sebelumnya lenyap tak berbekas, hanya menyisakan teror akan bencana yang akan datang. Mereka merasa seperti didorong ke tepi jurang, tanpa tahu siapa yang mendorong. Risti, melihat situasi ini, mulai berpikir. Dia diam-diam menggeser tas tangannya mendekat. Sementara aku, dalam kenyamanan mansion di Menteng, sedang membaca postingan mantan ibu mertuaku di Instagram dengan senyum dingin. Penghentian proyek, penagihan utang, pemeriksaan pajak, tindakan ayahku cepat, tepat, dan kejam. Rumah keluarga Bagas sedang kacau balau. Suara telepon dan teriakan tidak berhenti. Bagas dan ayahnya, Santoso, tanpa henti menelepon semua koneksi mereka. Nada suara mereka berubah dari memohon menjadi marah, dan dari marah kembali memohon, sementara ekspresi mereka berubah setiap saat. Ibu Bagas merosot di sofa,
menangis dan memukuli kakinya sendiri. Habislah kita. Kita sudah tamat. Kita membuat marah orang besar. Bagaimana ini? Hanya Risti, yang meskipun awalnya bingung, masih relatif tenang di tengah kekacauan itu. Dia berpikir harus melakukan sesuatu untuk mengamankan posisinya. Dia mendekati Ibu Bagas dan mengelus punggungnya dengan lembut. "Ibu, jangan terlalu khawatir, nanti sakit. Mas Bagas dan Bapak pasti bisa menemukan jalan keluar. Katanya kan, setiap masalah pasti ada solusinya." Ibu Bagas, yang sedang putus asa, berpegang pada kata-kata lembut Risti seperti orang tenggelam meraih jerami. "Risti, nak. Untung ada kamu. Tidak seperti si Kirana itu. Dia itu iblis." Risti senang di dalam hati, tapi di luar tetap memasang wajah khawatir. "Ibu, sekarang bukan waktunya membicarakan itu. Kita harus tenang. Mas Bagas dan Bapak sedang sibuk dan belum makan dengan benar. Risti mau ke dapur masakin sesuatu. Ya, harus makan dulu supaya ada tenaga." Kata-kata ini meresap jauh ke dalam hati Ibu Bagas. Beliau menatap Risti dengan kekaguman yang semakin besar. "Kamu memang baik sekali, nak. 100 kali lebih baik dari si Kirana itu. Dia tidak pernah perhatian seperti ini." Risti tersenyum malu-malu lalu berjalan ke dapur. Saat melewati Bagas, dia melirik dengan khawatir dan berbisik, "Mas Bagas, jangan terlalu dipaksakan, ya. Nanti Risti buatkan opor ayam." Bagas, yang sedang diliputi masalah, mengangguk, merasa sedikit lega oleh kata-kata lembutnya. Di dapur, Risti membuka kulkas dengan akrab. Melihat isinya jauh lebih penuh daripada kulkas di apartemen sewaannya yang kecil, dia merasa semakin puas. Dia mengambil beberapa bahan dan mulai memasak. Sambil memasak, dia mengamati dapur itu, jauh lebih luas dan terang daripada dapurnya. Setiap peralatan elektroniknya kelas premium. Dia berhitung dalam hati. Kalau keluarga Bagas bisa melewati krisis ini dan pasti bisa, lagi pula mereka pernah berjaya, aku harus membujuk Bagas untuk menceraikan si Kirana yang membosankan itu. Lalu aku bisa masuk ke rumah ini dengan terhormat. Ya, aku akan minta Bagas membelikanku mobil, BMW yang kulihat tempo hari itu bagus juga. Lalu tas, pakaian. Aku akan membuang semua pakaian norak yang ditinggalkan Kirana dan mengisinya dengan merek-merek mewah. Dia merasa bahagia hanya dengan membayangkannya. Dia melihat dirinya sebagai Nyonya Suryo, berpakaian mewah, mengendarai mobil bagus, dan pergi ke tempat-tempat eksklusif. Dia pikir krisis keluarga Bagas hanyalah masalah bisnis kecil, atau sial karena membuat seseorang marah, pasti bisa diselesaikan dengan uang. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan Kirana? Tak lama, opor ayamnya matang. Dia membawanya ke meja makan, bersikap seperti istri idaman. "Ayah, Ibu, Mas Bagas. Makan dulu, ya." Santoso dan Bagas nyaris tidak menyentuh makanan, tapi Ibu Bagas terus memuji masakannya. "Masakanmu enak sekali, Risti. Lebih enak dari banyak restoran." Risti tersenyum rendah hati, tapi dalam hati berpikir, nanti kalau aku sudah jadi nyonya di rumah ini, aku tidak akan memasak sendiri. Pasti akan mempekerjakan asisten rumah tangga. Namun demikian, setelah makan, Bagas dan ayahnya kembali ke ruang kerja untuk melanjutkan menelepon. Risti menawarkan diri untuk mencuci piring, lalu duduk menonton TV di ruang tamu bersama Ibu Bagas. Dia sengaja mengecilkan volume TV lalu berbisik kepada calon ibu mertuanya itu, "Ibu, Risti sakit hati sekali melihat Mas Bagas dan Bapak stres begini. Risti ingin sekali membantu. Risti kenal beberapa orang. Besok Risti akan coba bicara dengan mereka." Ibu Bagas, yang merasa tidak berdaya, meraih tangannya. "Benarkah, Risti? Kalau kamu bisa membantu keluarga kita, kamu akan jadi pahlawan kami. Nanti ibu akan suruh Bagas memperlakukanmu seperti ratu." Itulah yang ingin didengar Risti. Dia senang di dalam hati, tapi pura-pura rendah hati. "Jangan khawatir, Bu. Risti akan melakukan apa saja yang Risti bisa untuk Mas Bagas dan untuk keluarga ini. Apapun akan Risti lakukan." Dia pikir dirinya sangat cerdas. Di saat sulit keluarga Bagas, dia akan menunjukkan nilai dan kecerdasannya, menjadi sosok yang jauh lebih superior dibandingkan Kirana yang terusir. Dia percaya, setelah krisis ini berlalu, dia,
Risti, akan menjadi menantu resmi keluarga Suryo dan hidup mewah selamanya. Dia bahkan mengambil ponselnya dan diam-diam memotret ruang tamu. Dia dengan hati-hati menghindari wajah murung Bagas dan ayahnya, dan fokus pada lampu gantung mewah serta sebagian sofa yang luas. Dia mengunggahnya ke Instagram dengan keterangan, "Sore yang hangat. Terima kasih untuk kebahagiaan sederhana." Dia tidak tahu bahwa semua akting dan perhitungannya, di mataku, hanyalah lelucon seorang badut. Dan lebih dari itu, dia tidak tahu bahwa krisis keluarga Suryo bukanlah masalah kecil, melainkan awal dari akhir mereka. Dan kehidupan sebagai istri orang kaya yang diimpikannya hanyalah mimpi buruk yang akan segera membangunkannya. Dan aku, di mansion yang hangat sambil menyeruput sup ayam herbal hangat yang disiapkan Bi Ijah, sedang membaca pesan yang baru saja diterima dari Pak Samsul dengan tenang. "Nona, Nusantara Konstruksi Group telah menghentikan seluruh pembangunan. Surat penagihan utang dari bank telah dikirim ke perusahaan keluarga Suryo. Pemberitahuan pemeriksaan pajak akan dikirim secara resmi besok. Selain itu, Nona Risti, usia 25 tahun, tidak bekerja, tinggal di apartemen sewa, suka barang bermerek, punya utang di beberapa pinjaman online." Membaca informasi tentang Risti, terutama soal utangnya, aku tersenyum dingin. Risti suka sekali bermimpi indah, ya? Nanti akan kuajari bagaimana rasanya jatuh dari mimpi indah ke neraka. Malam itu, Bagas dan ayahnya, Santoso, tidak tidur semalaman di ruang kerja. Telepon tidak berhenti berdering, asbak penuh dengan puntung rokok. Para pengusaha dan politisi yang dulu memanggil mereka saudara dan teman tidak mengangkat telepon, atau jika mengangkat, mereka beralasan sedang sulit. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Santoso hampir membanting telepon ke dinding. Keesokan paginya, Bagas pergi ke kantor dengan mata panda. Dia masih punya sedikit harapan. Dia pikir kejadian semalam mungkin hanya mimpi buruk. Begitu sampai di kantor, semua akan kembali normal. Tapi begitu dia sampai di gedung perusahaan, harapannya hancur. Pintu masuk utama diblokir oleh beberapa mobil. Itu mobil para pemasok. Dia bergegas berbelok ke pintu belakang, tapi juga diblokir. Dua pemasok yang dulu selalu menjilatnya, berdiri berjaga seperti satpam. Begitu dia turun dari mobil, mereka langsung mengerubunginya. "Pak Bagas, akhirnya datang juga," kata salah satu sambil mencengkeram lengannya erat. "Kita sudah kerja sama bertahun-tahun, kok tega begini sama kami? Uang saya 5 miliar rupiah. Saya butuh uang itu hari ini untuk bayar gaji karyawan. Lalu 3 miliar uang saya bagaimana?" teriak yang lain. "Kalau hari ini Bapak tidak bayar, kami tidak akan pergi dari sini." Bagas, yang ditarik-tarik, berusaha menjaga sikapnya. "Bapak-bapak, tenang dulu, ya. Kita bicara di dalam dulu. Kami tidak akan lari dari utang." Dia bersusah payah melepaskan diri dari mereka dan berlari masuk ke perusahaan, hampir seperti melarikan diri. Begitu masuk ke kantor, dia terdiam. Karyawan ada di sana, tapi tidak ada yang bekerja. Mereka berbisik-bisik dalam kelompok-kelompok kecil, dan begitu melihatnya, mereka membuang muka. Telepon di kantor berdering tanpa henti, tapi tidak ada yang mengangkat. Direktur keuangan berlari menghampirinya dengan wajah putus asa. "Wakil direktur, gawat. Surat resmi dari bank sudah datang. Menagih pelunasan pinjaman. Kita punya waktu 3 hari untuk mengembalikan hampir 100 miliar rupiah, termasuk pokok dan bunga. Kalau tidak, mereka akan membekukan semua rekening dan aset perusahaan." Bagas merasa segalanya menjadi gelap dan harus bersandar ke dinding agar tidak jatuh. 100 miliar dalam 3 hari? Mereka mau membunuh kita? Saat itu, resepsionis datang dengan suara gemetar. "Wah, wakil direktur, ada bapak-bapak berjas," katanya. "Petugas dari kantor pajak, Karnan Tubi Ayu Tanasara. Apa yang dia takutkan telah tiba." Bagas merasa kakinya lemas. Sementara itu, di rumah keluarga Suryo juga tidak ada kedamaian. Saat Ibu Bagas sedang mengeluh pada Risti tentang nasib buruk keluarga, bel pintu berbunyi seperti orang gila. Risti, mengira itu Bagas, bergegas membuka pintu. Di depan pintu, ada 2 pria berjas. "Benar ini kediaman Bapak Santoso? Kami dari Bank Mandiri,
Mengantarkan surat pemberitahuan pelunasan kredit perusahaan Bapak harus menerimanya sendiri. Anuske. Ibu Bagas hampir pingsan mendengar orang dari bank, dan Risti membeku. Dia menerima kertas tipis, namun terasa seberat batu itu. Tidak lama setelah orang bank pergi, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini petugas dari pengadilan. Mereka membawa surat sita aset sementara yang diajukan oleh para pemasok. Lalu, manajer pengelola kompleks perumahan. Dia berbicara sopan tapi tegas, meminta mereka melunasi iuran yang tertunggak karena perusahaan keluarga Suryo sedang terlibat sengketa ekonomi. Orang-orang datang silih berganti, membawa kabar buruk yang semuanya tentang uang. Ibu Bagas terduduk di sofa dan menangis meraung-raung, sementara Risti menatap surat tagihan dan dokumen dari pengadilan dengan wajah pucat. Sekalipun dia bodoh, dia tahu sekarang situasinya sangat buruk. Ini bukan masalah kecil lagi. Langit akan runtuh. Dalam semalam, keluarga Suryo menjadi sasaran kritik. Para penagih utang antre di depan pintu rumah. Risti mulai cemas. Dia mendekati Bagas karena uang dan kehidupan nyamannya. Tapi sekarang, alih-alih mendapatkan uang, dia malah dihadapkan pada tumpukan utang. Bahkan rumah ini pun bisa disita. Apa yang harus dia lakukan? Tagihan pinjaman online-nya juga akan jatuh tempo. Dia tadinya berpikir akan menggunakan uang Bagas untuk membayarnya. Dia melihat sekeliling rumah, melihat ibu Bagas yang sedang menangis, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan bahaya yang serius. Bagaimana kalau keluarga Suryo benar-benar bangkrut? Berarti aku tidak punya urusan lagi di sini. Apa aku harus ikut menanggung utang mereka? Risti diam-diam mengambil ponselnya dan mulai menghapus postingan Instagram tentang kebahagiaan sederhana yang diunggahnya semalam. Dan aku, dari balkon luas mansion, sambil menikmati sarapan yang disiapkan dengan cermat, sedang mendengarkan laporan telepon dari Pak Samsul. Nona, perwakilan dari bank dan pengadilan sudah tiba di sana. Rekening perusahaan keluarga Suryo sudah dibekukan. Apartemen dan mobil atas nama Bagas juga sudah disita dan tidak bisa dijual. Beberapa pemasok besar mengatakan jika hari ini masih belum dibayar, besok mereka akan bersama-sama mengajukan gugatan pilot terhadap perusahaan. Mengerti? Kataku dengan tenang setelah menyesap jus jeruk. Lanjutkan sesuai prosedur. Aku menutup telepon dan memandang matahari pagi yang terbit di atas Jakarta. Sinar keemasannya begitu cemerlang. Bagas, bagaimana rasanya dikepung penagih utang? Santoso, bagaimanapun juga, adalah orang yang berpengalaman. Dia takut, tapi belum kehilangan akal sehatnya. Dia memanggil Bagas, putranya, masuk ke ruang kerja dan menutup pintu. Bagas, katakan pada ayah dengan jujur. Akhir-akhir ini, apa yang sudah kau perbuat? Kau membuat siapa marah? Tidak normal semua ini terjadi bersamaan. Bagas hampir menangis. Ayah, sumpah, Bagas tidak melakukan apa-apa. Akhir-akhir ini Bagas hanya ke lokasi proyek dan rapat bisnis dengan orang-orang yang sama. Tidak ada bicara yang tidak-tidak. Bagaimana bisa Bagas membuat orang marah? Lalu kenapa pimpinan Nusantara Konstruksi tiba-tiba berubah pikiran? Kenapa bank menagih utang kita? Kenapa kantor pajak memeriksa kita sekarang? Pasti ada alasannya. Bagas menggelengkan kepala dengan bingung. Kepalanya sudah pusing, lalu dia teringat apa yang dikatakan ibunya kemarin. Ayah. Atau mungkin ibu benar. Mungkin ini karena Kirana? Jangan bicara omong kosong. Bentak Santoso. Kalau Kirana punya kekuatan sebesar itu, apa dia akan diam saja kau tampar dan kau usir dari rumah? Kalau dia punya pengaruh sebesar itu, apa dia akan tahan tinggal di rumah ini selama 5 tahun tanpa mengeluh sama sekali? Bagas tidak tahu harus menjawab apa. Memang benar. Jika Kirana punya latar belakang sehebat itu, dia tidak akan hidup menyedihkan seperti itu. Hanya ada satu cara. Santoso menarik napas dalam-dalam. Ayah harus menelan harga diri ayah dan mencari beberapa teman lama. Siapa tahu ada yang tahu sesuatu atau mau membantu kita. Santoso mencari nomor di buku teleponnya dan menelepon seorang teman seangkatannya yang bekerja di pemerintahan, seseorang yang dulu banyak berutang budi padanya. Telepon berdering lama sebelum diangkat. Santoso? Ada apa? Masalah apa yang kau buat? Hati Santoso mencelos. Pak, Bapak dengar sesuatu? Tolong beritahu saya cari gara-gara dengan siapa?
Pejabat itu menjawab dengan canggung. Saya juga tidak tahu banyak. Tapi ada perintah dari atas, melarang siapapun ikut campur dalam urusanmu. Katanya, siapa yang ikut campur akan ikut tenggelam bersamamu. Santoso, kali ini kau harus urus sendiri. Maaf, saya harus rapat sekarang. Selamat siang. Telepon langsung ditutup. Santoso yang bingung memegang gagang telepon. Dia menelepon koneksi lain, seorang wakil ketua Kadin. Jawabannya serupa. Santoso, saya turut prihatin. Orang besar yang kalian cari gara-gara itu bukan orang sembarangan. Katanya, siapa yang membantu kalian akan dianggap musuh olehnya. Kami orang kecil tidak punya kekuatan untuk melawannya. Telepon ditutup lagi. Santoso tidak menyerah dan menelepon beberapa orang lagi, tapi hasilnya sama. Entah tidak diangkat, mengatakan tidak bisa membantu, atau bahkan mengejeknya. Setelah semua panggilan itu, Santoso merosot di kursinya dengan lemas. Wajahnya pucat kelabu. Dia sadar, bukan tidak ada yang tahu apa-apa, tapi tidak ada yang berani bicara atau membantu. Kekuatan lawannya begitu besar sehingga seluruh jaringan koneksinya lumpuh dalam sekejap. Ayah, ada apa? Tanya Bagas hati-hati. Santoso menggeleng pelan, suaranya serak. Sudah tamat, Bagas. Ayah rasa, kita sudah membangunkan macan tidur yang paling buas. Apa saya, apa Saparuk? Saat itu, pintu ruang kerja terbuka dan Risti masuk membawa nampan teh. Ayah, minum teh dulu. Bagaimana urusannya? Santoso menatapnya lalu mengibaskan tangan dengan lelah. Risti, melihat ekspresi putus asa Santoso dan Bagas, merasa harapan terakhirnya sirna. Dia keluar dari ruang kerja dengan diam, kembali ke ruang tamu dan berpikir, bagaimana caranya aku bisa keluar dari sini? Aku tidak boleh ikut tenggelam bersama kapal ini, Dinanua. Sementara keluarga Bagas tenggelam dalam keputusasaan, aku sedang berada di salon terbaik di Jakarta, mendapatkan perawatan lengkap. Penata gaya dan asisten terbaik sedang mengelilingiku, menata rambut dan memilihkan gaun untukku. Ayahku, yang duduk di sofa di dekatnya, sedang membolak-balik majalah dan sesekali menatapku, lalu mengangguk puas. Kirana, besok malam ada acara gala amal. Semua orang penting Jakarta akan datang. Pergi dengan ayah. Ya. Sekalian membuka wawasan. Andaka, kata-kata ayahku terdengar santai, tapi tatapannya penuh makna tersirat. Aku menatap diriku di cermin, melihat diriku yang lama memudar, dan kilauku kembali. Aku mengangguk dalam diam. Aku tahu, ini bukan sekadar membuka wawasan. Gala itu akan menjadi panggung kembaliku yang megah ke lingkaran sosialita Jakarta. Bagas. Risti. Tunggu saja. Aku akan membuat kalian berhadapan denganku di tempat paling mewah. Dengan cara yang paling tidak kalian inginkan. Gala amal diadakan di Grand Ballroom Hotel Indonesia, Kempinski, Jakarta. Di bawah lampu gantung kristal, orang-orang dengan pakaian mewah sedang mendentingkan gelas sampanye dan berbincang. Para tokoh terkemuka dari dunia bisnis, politik, dan budaya Jakarta ada di sana. Bagas juga ada di sana, bersama ayahnya, Santoso. Dia mendapatkan 2 undangan setelah memohon setengah mati. Dia pikir ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia harus menemukan orang penting di acara itu, berlutut jika perlu, dan mencari cara untuk menyelamatkan keluarga Suryo. Tapi Bagas bukan lagi Bagas yang dulu. Dia mengenakan setelan terbaiknya, tapi alisnya berkerut dan tatapannya kosong. Dia berdiri di sudut dengan segelas sampanye di tangan, tidak bisa menyatu dengan suasana meriah, masalah keluarganya menghancurkannya. Santoso juga mencoba mencari kenalan, tapi semua orang menghindarinya. Keputusasaannya semakin dalam. Tiba-tiba, ada sedikit keributan di pintu masuk ballroom. Sepertinya ada orang penting yang datang. Bagas mengangkat kepala, menatap tanpa minat. Manajer hotel sedang membungkuk, mempersilakan sekelompok orang masuk. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya Pramono Wijaya, pimpinan Wijaya Group, orang terkaya di Jakarta. Orang yang coba dihubungi ayahnya tapi tidak berhasil. Di samping Pramono Wijaya, ada seorang wanita muda dalam gaun malam panjang berwarna biru royal dengan bahu terbuka. Dia tinggi semampai, kulitnya putih pucat, dan mengenakan kalung berlian yang berkilauan. Dia menggandeng lengan Pramono Wijaya,
berjalan dengan anggun, tapi dengan ekspresi yang agak dingin. Saat Bagas mengenali wajah wanita itu, dia membeku seolah disambar petir. Dia hampir menjatuhkan gelas sampanyenya. Kirana? Bagaimana mungkin? Kirana yang sama, istrinya yang rendah hati, yang biasanya mengenakan pakaian murah, memakai celemek di dapur. Orang yang dia tampar dan usir dari rumah, bagaimana mungkin dia ada di sini, dalam balutan gaun yang begitu indah, perhiasan mahal, dan menggandeng lengan pria paling berkuasa di Jakarta, Pramono Wijaya? Bagas mengucek matanya. Dia pikir dia sedang berhalusinasi. Tapi wajah itu, tidak salah lagi, adalah wajah Kirana. Meskipun dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Dulu dia selalu gugup, tapi sekarang, dengan dagu yang sedikit terangkat, dia memancarkan aura kepercayaan diri dan keanggunan. Dengan tatapan yang jernih dan dingin. Di sekelilingnya, mulai terdengar bisikan-bisikan. Siapa itu yang bersama Pak Pramono? Katanya itu putri beliau. Ini pertama kalinya beliau membawanya ke acara publik, anggun sekali. Pantas saja putri Pak Pramono? Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk Bagas. Putri beliau? Putri Pramono Wijaya? Kirana adalah putri Pramono Wijaya? Dia teringat tatapan terakhir Kirana di malam dia mengusirnya dari rumah. Tatapan dingin yang penuh kebencian. Dan kemudian, semua bencana yang menimpa keluarga Suryo dalam beberapa hari terakhir. Sebuah pikiran menakutkan melintas di kepalanya, dan rasa takut yang sedingin es menyelimutinya. Mungkinkah semua ini adalah balas dendam Kirana? Atau lebih tepatnya, balas dendam Pramono Wijaya? Seolah menyadari tatapannya, Pramono Wijaya meliriknya dengan dingin, tatapan yang penuh penghinaan. Lalu, seolah tidak terjadi apa-apa, beliau berbalik untuk menyapa pengusaha lain yang mendekat. Dan, Kirana. Dia bahkan tidak meliriknya sama sekali. Seolah-olah dia tidak ada. Dia hanya berbicara dengan suara pelan kepada ayahnya dengan senyum tipis di bibirnya. Sikap acuh tak acuh yang total itu membuatnya merasa lebih takut dan terhina daripada tatapan marah sekalipun. Bagas mengerti sekarang. Dia mengerti mengapa keluarga Suryo akan bangkrut. Dia tidak cari gara-gara dengan orang biasa. Dia cari gara-gara dengan langit. Dan langit itu adalah istrinya, Kirana, orang yang telah dia injak-injak selama 5 tahun. Bagas merasa kakinya lemas dan hampir jatuh. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Tamat sudah. Semuanya sudah berakhir. Aku berjalan dengan bangga di atas karpet merah, menggandeng lengan ayahku. Aku merasakan tatapan semua orang, dan di salah satu sudut, ada tatapan kaget dan ketakutan yang tertuju padaku. Ketika pesta mencapai puncaknya, aku pamit ke toilet. Aku tahu, seseorang pasti tidak akan tahan lagi. Dan benar saja, begitu aku masuk ke koridor yang sepi, sesosok tubuh menghalangi jalanku dengan sempoyongan, itu Bagas. Dengan wajah pucat dan keringat dingin, dia menatapku dengan tatapan penuh ketakutan dan permohonan. Kirana? Ini benar-benar kamu? Bagaimana mungkin? Aku berhenti dan menatapnya dengan dingin. Pak Bagas? Ada perlu apa? Dia tersentak mendengar aku memanggilnya Pak Bagas. Dia mencoba meraih lenganku, tapi aku menghindar. Kirana, tolong. Jangan begini. Ini aku. Bagas. Aku minta maaf. Malam itu aku kalap. Tolong bantu keluargaku. Bicaralah dengan ayahmu. Kumohon. Dia hampir berlutut. Proyek berhenti, bank menagih utang, sekarang kami juga diperiksa pajak. Kirana, kalau begini terus, keluargaku akan hancur. Demi 5 tahun pernikahan kita, tolong maafkan kami sekali ini saja. Demi cinta yang pernah kita miliki, aku tertawa. Pak Bagas, waktu Anda menampar saya demi selingkuhan Anda, dan mengusir saya dari rumah di tengah badai, apa Anda pernah memikirkan cinta kita? Saya ingat setiap tamparan itu, dan setiap makian yang Anda lontarkan. Keluarga Anda mau bangkrut atau tidak, apa urusannya dengan saya? Bukan, Kirana. Itu karena si Risti itu. Dia yang menggodaku, aku hanya kalap sesaat. Di hatiku hanya ada kamu selama ini. Tolong, pulanglah ke rumah. Aku akan mengusir dia sekarang juga. Aku akan melakukan apapun yang kau minta.
seluruh harta kita akan menjadi milikmu. Pulang ke rumah, aku tertawa, lalu melirik setelan jasnya yang usang, lalu ke ballroom yang mewah. Rumah yang mana? Rumah yang akan disita bank. Atau sarangkumu tempat Anda bercumbu dengan selingkuhan Anda? Pak Bagas, lihat diri Anda, lalu lihat saya. Apa Anda pikir saya masih tertarik pada Anda, atau pada keluarga Anda yang akan bangkrut? Dia tidak bisa menjawab. Rasa malu dan putus asa terpancar di wajahnya. Dan harta keluarga Anda. Pakai saja untuk membayar utang-utang Anda, kataku, lalu berjalan melewatinya. Kirana, apa kau harus sekejam ini? Kau mau menghancurkan seluruh keluargaku? Aku berhenti, tapi tidak berbalik. Kejam? Pak Bagas, bukankah Anda sendiri yang memulai semua ini? Saat itu, Pak Samsul muncul dan membungkuk padaku. Nona, Pak Direktur mencari Nona. Beliau ingin memperkenalkan Nona pada beberapa orang. Aku mengangguk dan berjalan kembali ke ballroom, dengan Pak Samsul mengawal di belakang. Aku mendengar suara Santoso memarahi putranya, dan suara Bagas bergumam bingung, Putri Pramono Wijaya, kita sudah tamat. Jika permohonan Bagas manjur, hujan malam itu tidak akan sedingin itu. Bagas pulang seperti mayat hidup. Tatapan dingin dan sikap anggun Kirana di pesta terus menghantuinya. Risti menyambutnya dengan ceria, tapi Bagas justru mendorongnya dengan kasar. Pergi kau. Gara-gara kau. Gara-gara kau aku mengusir Kirana, dan membuat Pak Pramono marah. Sekarang keluargaku jadi begini. Kau pembawa sial. Risti tidak mau kalah. Apa? Sekarang menyalahkan aku? Kau saja yang tidak becus, tidak bisa mengurus keluargamu sendiri? Bukankah kau yang bilang Kirana itu membosankan dan kau tidak mencintainya? Ibu Bagas ikut campur. Dan ketiganya mulai berdebat dan saling menyalahkan di ruang tamu. Lalu, bel pintu berbunyi. Di depan pintu, ada petugas dari sebuah toko mewah. Nona Risti? Kami dari kantor pusat Louis Vuitton. Rekening yang digunakan untuk pembayaran barang atas nama Anda dibekukan. Jadi, sesuai kontrak jual beli, kami datang untuk mengambil kembali barang-barang tersebut. Risti kaget setengah mati. Itu adalah tas dan perhiasan mewah yang baru saja dibelikan Bagas untuknya. Tidak, ini hadiah dari Bagas untukku. Tapi petugas itu bersikeras. Ada masalah dengan rekening pembayarannya, Bu. Jika Ibu tidak bekerja sama, kami akan menempuh jalur hukum. Akhirnya, di tengah isak tangis Risti, mereka membawa semua barang mewah itu pergi. Lebih buruk lagi, ponselnya mulai panas dengan telepon dan pesan dari perusahaan pinjaman online. Bagas tidak bisa memberinya uang lagi. Uang yang kau pinjam itu masalahmu sendiri, urus sana. Risti menerkam Bagas, mencakar dan memukulinya. Ruang tamu menjadi medan perang. Santoso, melihat pemandangan itu, memegangi dadanya lalu jatuh pingsan. Risti, melihat situasi itu, akhirnya mengerti. Keluarga Suryo sudah tamat. Dia menyambar tas kecilnya dan lari keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Salah satu hak sepatunya patah, tapi dia bahkan tidak berhenti untuk mengambilnya. Dan aku, di mansion, menerima pesan singkat dari Pak Samsul. Nona, penarikan kembali barang mewah telah selesai. Risti telah meninggalkan rumah keluarga Suryo. Aku menatap keluar jendela malam dan berpikir, bagus sekali mereka saling gigit. Tapi ini baru permulaan. Kalani, Aga, Santoso dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung mendadak akibat stres. Ibu Bagas, yang lelah mengurus suami dan utang, menua drastis. Kerabat keluarga Suryo, alih-alih membantu, malah mulai menekan mereka untuk menagih utang mereka sendiri. Pemandangan mereka semua berkumpul di rumah, saling menyalahkan dan bertengkar, adalah gambaran sempurna dari keluarga yang hancur. Beberapa hari kemudian, polisi dan petugas pajak menggerebek rumah keluarga Suryo. Mereka melakukan penggeledahan atas tuduhan penggelapan pajak dan suap, dan menemukan pembukuan rahasia serta bukti-bukti suap. Semua ini berkat bukti yang diam-diam kukumpulkan selama 5 tahun dan kuberikan kepada ayahku. Santoso, mendengar kabar itu di rumah sakit, mengalami serangan jantung lagi dan dalam kondisi koma. Bagas ditangkap dan diborgol di tempat. Berita lokal melaporkan kasus ini secara detail. Kontraktor besar bangkrut karena penggelapan pajak dan suap. Direktur utama di rumah sakit,
putranya ditangkap. Melalui berita, terungkap kehidupan ganda Bagas, kekerasan yang kualami, dan identitas asliku, yang menimbulkan kemarahan publik yang luas. Keluarga Suryo hancur secara sosial. Risti, yang bersembunyi di apartemen sewa kecilnya dan terus diganggu penagih utang, akhirnya harus bekerja di sebuah bar. Kecantikan masa lalunya memudar, tersembunyi di bawah riasan tebal untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Waktu berlalu, dan putusan pengadilan tiba. Perusahaan keluarga Suryo dinyatakan pailit, dan Bagas dijatuhi hukuman penjara 7 tahun atas tuduhan suap, kekerasan, dan tuduhan lainnya. Santoso tidak pernah sadar kembali dan meninggal sendirian di rumah sakit. Seluruh aset keluarga Suryo dilelang, dan aku membeli rumah mereka dengan harga sangat murah. Bukan untuk ditinggali, tapi untuk meletakkan tempat di mana mereka pernah mengusirku, di bawah telapak kakiku. Aku mendirikan Yayasan Kirana Putri, sebuah organisasi untuk membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan yang berada dalam situasi sulit. Sebagai ketua yayasan, aku memulai hidup baru. Pengalamanku menjadi sumber harapan bagi perempuan lain, dan rasa sakitku membuatku lebih kuat. Beberapa tahun kemudian, aku mendapat kabar bahwa Bagas sudah keluar dari penjara. Dia kehilangan segalanya dan menyambung hidup sebagai kuli bangunan, merawat ibunya yang tua dan sakit-sakitan. Sedangkan Risti, hanya ada rumor bahwa dia masih terus melarikan diri dari utang, menghilang di sudut tergelap kota. Suatu hari musim kemarau yang cerah, saat aku sedang memandangi pemandangan Jakarta dari jendela besar kantor yayasanku, aku menerima telepon dari ayah. "Kirana, malam ini mau makan apa? Nanti ayah yang masak sendiri." "Apa saja, Yah. Asal masakan ayah, pasti paling enak." Dendam masa lalu telah memudar seperti salju yang mencair. Mereka telah menerima karma mereka, dan aku telah menemukan hidupku. Balas dendam yang sesungguhnya bukanlah menghancurkan mereka, tetapi bahwa aku, orang yang coba mereka hancurkan, hidup ratusan kali lebih baik dan lebih bermakna daripada mereka. Jika dalam hidupmu kau tiba di musim dingin yang kejam, jangan putus asa, karena musim semi akan selalu datang.